different but still one. Harmonize differences, strengthen unity for a strong Indonesia. Happy Pancasila birthday. Bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia, satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik. Maka aku adalah sebenarnya utusan, wakil daripada revolusi Indonesia. Revolusi Indonesia ini bukan revolusi Soekarno, tetapi revolusi daripada seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hibzeni Mulasmi dengan NIM P07 13 10 25 018. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Pancasila sebagai Sistem Etika. Selamat menonton semuanya. Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia yang menjadi pandangan hidup bangsa dalam mengatur seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selain sebagai dasar negara, Pancasila juga berfungsi sebagai sistem etika yang mengatur bagaimana warga Indonesia dalam bersikap dan bertingkah laku sesuai dengan nilai-nilai moral yang luhur. Sebagai sistem etika, Pancasila memberikan pedoman tentang apa yang dianggap baik dan benar serta mengarahkan setiap warga negara agar bertindak sesuai dengan norma kemanusiaan dan keadilan. Dalam konteks kehidupan modern yang penuh tantangan moral seperti korupsi, individualisme, dan krisis nilai, penerapan etika Pancasila sangat dibutuhkan untuk menjaga keutuhan moral bangsa. Oleh karena itu, memahami Pancasila sebagai sistem etika berarti menempatkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar dalam pengambilan keputusan moral dalam kehidupan sehari-hari. Etika memainkan peran krusial dalam membimbing individu ataupun kelompok dalam berperilaku dengan orang lingkungan sekitar. Dalam perspektif linguistik, etika berasal dari kata Yunani yaitu ethos yang meliputi makna tempat tinggal tetap, padang rumput, kestabilan, pola pikir, kesopanan, sifat, karakter, emosi, sikap, kebiasaan, serta tradisi kebiasaan. Sementara itu, dalam konteks teknis, etika didefinisikan sebagai ilmu yang menganalisis kedisiplinan dan adat istiadat yang seringkali disebut ilmu tata krama. Etika adalah disiplin ilmu yang bahas tentang apa yang baik dan apa yang buruk serta hak dan kewajiban moral. Etika juga mencakup seperangkat prinsip atau nilai yang berkaitan dengan akhlak serta norma tentang apa yang benar-benar salah yang dianut oleh sekelompok orang. Secara umum, etika dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu yang pertama etika umum, yang mengeksplorasi prinsip-prinsip yang berlaku untuk semua bentuk tindakan manusia. Yang kedua, ada etika khusus, yang menganalisis prinsip-prinsip tersebut dalam kaitannya dengan berbagai aspek kehidupan manusia, baik individu maupun sebagai makhluk sosial. Pancasila adalah ideologi sekaligus landasan negara yang memandu bangsa Indonesia dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya berfungsi sebagai dasar moral serta tujuan yang perlu dicapai untuk membangun negara menjadi cita-cita luhur bangsa. Sebagai etika politik, Pancasila menjadi rujukan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan nasional melalui prinsip musyawarah serta perwakilan. Istilah Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang bermakna 5 prinsip.
dan mencakup nilai-nilai keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, penghormatan terhadap hak asasi manusia, persatuan bangsa, demokrasi, serta keadilan sosial. Penjabaran kelima sila Pancasila. Yang pertama, sila ketuhanan, yaitu menekankan keyakinan bahwa Tuhan adalah sumber utama prinsip-prinsip moral bagi bangsa Indonesia. Oleh karena itu, perilaku warga negara harus didasarkan pada nilai-nilai moral yang berasal dari ajaran agama masing-masing yang harus ditaati oleh para pengikutnya. Yang kedua, ada sila kemanusiaan, yaitu berhubungan dengan actus human, yaitu tindakan manusia yang memiliki implikasi dan konsekuensi moral. Berbeda dengan tindakan biasa, tindakan kemanusiaan ini diwujudkan melalui perilaku yang adil dan beradab yang mendorong tercapainya nilai-nilai kebijakan dan kearifan dalam interaksi manusia. Yang ketiga, sila persatuan, mengutamakan semangat untuk hidup bersama sebagai satu bangsa dengan menempatkan kepentingan nasional di atas kepentingan individu atau kelompok. Sistem etika ini mengedepankan kebersamaan dan solidaritas sosial yang memberikan kekuatan untuk menghadapi ancaman yang dapat memecah persatuan bangsa. Yang keempat, ada sila kerakyatan, yaitu menekankan prinsip musyawarah untuk mencapai mufakat, yang berarti menghargai diri sendiri dan orang lain secara setara. Ini mencakup karakteristik dan kondisi dalam negara yang harus mencerminkan dan kebutuhan rakyat serta berlandaskan pada kesejahteraan bersama. Sila yang terakhir yaitu sila kelima, sila keadilan, menekankan keseimbangan dalam pengakuan dan perlakuan antara hak dan kewajiban, tanpa memprioritaskan salah satunya secara berlebihan. Nilai keadilan ini harus dijalankan secara proporsional dan tidak merubah prinsip-prinsip dasar yang ada, sehingga menonjolkan keutamaan dalam nilai keadilan itu sendiri. Dekadensi moral. Pada masa kini terjadi pengikisan nilai-nilai moral di tengah masyarakat, khususnya di kalangan generasi muda. Kemunduran moral semacam ini berpotensi mengancam keberlangsungan kehidupan bernegara serta memicu munculnya perilaku yang merugikan masyarakat. Oleh karena itu, Pancasila sebagai sistem etika menjadi kebutuhan mendesak untuk mencegah terjadinya penyimpangan perilaku yang dapat merusak fondasi etika bangsa Indonesia. Korupsi yang meluas. Maraknya korupsi di Indonesia, terutama di kalangan pejabat yang tidak melaksanakan tugasnya dengan benar, menunjukkan bahwa betapa pentingnya Pancasila sebagai sistem etika. Etika ini berperan dalam membimbing pejabat dan penyelenggara negara untuk membedakan antara tindakan yang tepat dan tindakan yang salah, sehingga mereka dapat menjalankan tanggung jawab dengan penuh integritas. Kewajiban pajak. Rendahnya kesadaran warga negara terhadap kewajiban membayar pajak menuntut bimbingan dari Pancasila sebagai sistem etika. Melalui penginternalan nilai-nilai Pancasila, masyarakat akan semakin menyadari dan bertanggung jawab dalam melaksanakan kewajiban pajaknya, yang sangat diperlukan untuk mendukung pembangunan nasional melalui pendapatan pajak. Pelanggaran hak asasi manusia atau HAM. Maraknya pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia mencerminkan kurangnya pemahaman dan kesadaran terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila diperlukan sebagai landasan hubungan antar manusia sehingga hak-hak individu dapat dihormati dan dilindungi dengan baik. Kerusakan lingkungan. Peningkatan kasus kerusakan lingkungan di Indonesia menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila belum sepenuhnya dianut dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila sebagai sistem etika harus diwujudkan melalui undang-undang yang tegas terhadap pelaku kerusakan lingkungan. Selain itu, pemahaman tentang Pancasila sebagai sistem etika perlu disosialisasikan agar masyarakat dapat bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip etika Pancasila. Penerapan etika Pancasila dapat diwujudkan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.
Dalam kehidupan pribadi, seseorang dapat menerapkan nilai kejujuran, disiplin, kerja keras, dan tanggung jawab sebagai cerminan nilai ketuhanan dan kemanusiaan. Dalam kehidupan sosial, penerapan etika Pancasila tampak melalui sikap saling menghormati, membantu sesama, menjaga toleransi antar agama, serta mengutamakan musyawarah dalam menyelesaikan perbedaan. Sementara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, etika Pancasila diterapkan dengan cara menjunjung tinggi supremasi hukum, melaksanakan kewajiban sebagai warga negara, serta menolak tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pancasila sebagai sistem etika merupakan pedoman moral yang bersumber dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Setiap sila Pancasila memuat prinsip-prinsip etika yang membentuk kesatuan nilai moral untuk mengarahkan perilaku individu maupun kelompok masyarakat. Etika Pancasila bersifat menyeluruh, mencakup hubungan manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan dengan bangsa serta negara. Dalam era globalisasi yang penuh tantangan moral, penerapan etika Pancasila sangat penting untuk menjaga jati diri bangsa dan memperkuat karakter generasi muda. Dengan menjadikan Pancasila sebagai sistem etika, masyarakat Indonesia dapat hidup secara harmonis, berkeadilan, dan beradab sesuai cita-cita luhur bangsa. Penerapan nilai-nilai etika Pancasila perlu terus diperkuat melalui pendidikan karakter di setiap jenjang, mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Pemerintah dan lembaga pendidikan hendaknya mengembangkan kurikulum yang menanamkan nilai moral dan kebangsaan secara konstekstual agar mudah dipahami dan diterapkan oleh peserta didik. Selain itu, elemen masyarakat perlu meneladani nilai-nilai etika Pancasila dalam kehidupan sosial, seperti gotong royong, toleransi, dan keadilan. Para pemimpin bangsa juga diharapkan menjadikan Pancasila sebagai dasar etika politik dan pemerintahan, sehingga tercipta pemerintahan yang bersih, adil, dan berpihak pada rakyat.